Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Pemberitahuan yang ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 17 April 2026 bagi calon suami istri Saudara Brian Mayer Stalapesi dan Saudari Cinta Laura Latuperisa. Kedua saudara adalah anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas.
Minggu 12 April 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya C.H. Filinditi dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 8. 3. Diberitahukan kepada jemaat bahwa bimbingan bagi pengurus yang akan melayani ibadah pada wadah dan unit pelayanan dilaksanakan pada hari ini Minggu 12 April 2026 bertempat di Gereja Peniel pukul 19.00 WIB atau jam 7 setelah ibadah sore selesai. Mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari pengurus untuk hadir dalam pelaksanaan bimbingan dimaksud. 4. Majelis Jemaat telah menerima persembahan ibadah mantan Majelis Jemaat sebesar Rp124.000. 5. Penerimaan persepuluhan saat ibadah Minggu 5 April 2026 sebesar Rp5.401.000. 6. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Dr. Elna Anakota uang sebesar Rp3 juta. 2. Bapak Valentino berupa 1 buah kloset American Standard. 3. Ibu Yanti Talapesi 1 buah kloset American Standard. 4. Wadah pelayanan perempuan sektor Kenanga 1 buah lampu LED untuk teras depan. 5. Wadah pelayanan perempuan sektor Bakung 1 buah kompor Hok 22 sumbu. 6. Keluarga Manuputi di sektor Bakung Unit 2 berupa 1 set cuci piring stainless steel. 7. Keluarga Manuputi di sektor Bakung Unit 2 berupa uang sebesar Rp5 juta. 8. 1 keluarga di sektor Bakung berupa uang sebesar Rp10 juta untuk pengadaan penggantung pintu dan jendela panel beserta aksesoris. 9. Adik kakak sektor Bakung uang sebesar Rp5.750.000 untuk pengadaan aksesoris listrik Broko 31 buah, lampu tanam LED Philips 30 buah, lampu ruang makan 1 set, lampu teras samping 1 set. Atas pemberian dan sumbangan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 7. Pemberitahuan yang ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 17 April 2026 bagi calon suami istri, Saudara Brian Myers Talapesi dan Saudari Cinta Laura Latuperisa. Kedua saudara adalah anggota jemaat Gereja Protestan Maluku kategori TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, dan kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 8. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah AMGPM cabang kategorial Peniel Bentas akan dilaksanakan pada hari Kamis
16 April 2026 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gereja Peniel. Mohon kehadiran saudara-saudari jemaat dalam ibadah dimaksud. 9. Pemberitahuan dari pengurus persekutuan warga Tonusa Amalatu, Pewarta Ambon, Rayon Nusa Niue, mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak warga Tonusa Amalatu yang berasal dari negeri Paperu, Kampung Mahu, dan Waipirit untuk ada dalam ibadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Waktu pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore bertempat di rumah keluarga Pendeta Kris Lawalata dengan alamat Farmasi Pertigaan Siwang arah Wara ke RCTI, Lorong Batako. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak Tonusa Amalatu dalam ibadah dimaksud. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih teriring salam dan doa. Tuhan Yesus memberkati. 10. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian rohani nomor 155 ayat 1 dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ajakan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Bangat dari bahu bebanmu yang berat. Lagu datang yang lelah, penuh kedukaan, dan sudah mati padanya tempat perhentian.
jemaat kita mulai kebaktian di saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Pujilah Tuhan Raja yang Maha Mulia. Langit dan bumi hendak mempertinggikan Dia, dan jiwaku tambahlah nyanyianmu. Allahmu baik dan setia. Pujilah Tuhan yang telah memenuhi angkasa dengan segala mujizat dan tanda kuasa. Hikmat besar, firman adil dan benar, yang memerintahkan masa. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapkan aku yang lemah sebagai laskarmu. Jemaat dipersilahkan berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita
untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan kemulusan hikmat-Mu. Kamu ini pun selaku anak-anak yang memang Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Bapak Ibu Jemaat, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu Jemaat, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca perikopnya, langsung kita membaca bersama-sama. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari kuliah dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan mereka pun pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha menyingkirkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Hukam, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang suki dia dan menghujat ia, mengabaskan debat hari kepada mereka, biarlah darahmu merampas ke atas kepalamu sendiri. Aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datanglah ke rumah seorang bernama Tertius yang beribadah kepada Allah, dan rumahnya tinggi dengan pada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan yang banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini ketong bersyukur bahwa Tuhan masih tetap ada dan menjaga ketong semua di dalam menjalani hari-hari hidup. Dan mengawali khotbah saya di saat ini, saya mau menyampaikan tema mingguan yang akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu, beta dan anak-anak untuk bagaimana kita menjalani hari-hari hidup di hari esok dan seterusnya. Melalui Gereja Protestan Maluku kita memiliki tema mingguan adalah Gereja Rumah Tangga menjadi basis misi. Gereja Protestan Maluku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memiliki 4 dimensi di dalam pelayanan. Yang pertama itu dimensi secara organisasi. Jadi gereja punya organisasi. Dimensi yang kedua itu adalah bagaimana gereja itu dia terus membangun persekutuan di dalam kehidupan setiap orang yang ada di Maluku ini. Hal yang ketiga adalah dimensi keluarga. Jadi gereja selalu berupaya untuk bagaimana keluarga-keluarga Kristen itu tetap ada dan mempertahankan jati diri sebagai gereja rumah tangga, atau istilah yang sering didengar itu adalah Ecclesia Domestika. Dan yang keempat adalah dimensi pribadi. Jadi masing-masing orang selalu diberikan sentuhan-sentuhan pelayanan, selalu diberikan penguatan-penguatan iman untuk bagaimana kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dan pada saat ini Gereja Protestan Maluku menekankan peran dan fungsi pada gereja rumah tangga. Itu berarti bahwa rumah tangga ini memiliki tempat yang sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Segala sesuatu itu ada di dalam rumah tangga. Segala yang Bapak Ibu beta dan anak-anak lakukan itu ada di dalam keluarga. Dan ada dasar-dasar Alkitabiah dari Gereja Protestan Maluku untuk bagaimana menekankan gereja rumah tangga ini. Mungkin Bapak Ibu bisa ingat kisah ketika Yesus terangkat ke sorga. Keluarga-keluarga pengikut Kristus mereka berkumpul di rumah. Mereka membangun persekutuan doa. Mereka saling menguatkan, mereka saling membagi satu dengan yang lain. Begitu juga dengan Rasul Paulus di dalam pelayanan kepada jemaat-jemaat pada saat itu. Dia selalu ada dan menjadikan rumah sebagai tempat pertemuan di mana dia bisa memberitakan Injil. Dan dari rumah-rumah kecil inilah menjadi titik awal pekabaran Injil itu dilakukan. Melalui rumah-rumah tangga inilah Injil itu diperkokoh sehingga banyak orang mengikuti Yesus. Mereka percaya kepada Yesus pada saat itu. Begitu juga dengan Bapak Ibu, beta dan anak-anak. Basis utama di dalam kehidupan membangun persekutuan dengan Tuhan adalah gereja, adalah rumah tangga. Basis utama untuk bagaimana Bapak Ibu dan beta saling mengenal, saling mengasihi, menunjukkan kepedulian satu dengan yang lain, itu ada di dalam gereja rumah tangga ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, gereja rumah tangga ini dia memiliki peran yang sangat penting di dalam pertumbuhan iman kita semua. Gereja rumah tangga ini memiliki peran yang penting di dalam memberitakan Injil.
Karena kalau di dalam rumah tangga kita sudah tidak bisa lagi menghargai tempat di mana Bapak Ibu dan Beta membangun mesbah dengan Tuhan. Bagaimana kita keluar dan kita mau menyampaikan Injil lewat sikap dan perbuatan kita. Rumah tangga atau keluarga ini merupakan basis, bukan hanya sekedar Bapak Ibu dan Beta keton terima pelayanan-pelayanan gerejawi. Hari Senin keton terima ibadah SMTPI, Selasa Pelpri, Rabu Pelwata, Kamis Pemuda, Jumat kita ada dalam persekutuan unit dan sektor. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita menjadikan gereja rumah tangga ini, maka disitulah kita menunjukkan kita punya misi. Setiap orang punya misi Bapak Ibu. Sehingga ketika dia punya misi selesai di dunia ini, di dalam keluarga dia kembali kepada Sang Pencipta. Dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Hal yang ketiga adalah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selain kita menjadikan rumah tangga kita sebagai tempat di mana kita membangun perjumpaan antara satu dengan yang lain. Kita membangun perjumpaan antara sesama yang satu dengan yang lain. Tetapi kita ingat bahwa di dalam rumah tangga itu ada nilai-nilai yang mesti kita wariskan kepada keluarga kita. Nilai-nilai itu banyak Bapak Ibu. Sehingga gereja Protestan selalu memberikan kepada kita penguatan-penguatan lewat keluarga. Bina keluarga itu sangat penting. Setiap hari Sabtu malam, setiap hari Senin pagi sebelum kita memulai semua yang kita lakukan. Bahkan saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Beta mau sampaikan, jangan Bapak Ibu pikir setiap hari Senin pagi sampai dengan hari Sabtu Bapak Pendeta, majelis, kostor, putar lagu, lalu kasih tidur katong. Jangan pikir bahwa setiap hari pagi hari dengar lagu rohani, kas bangun Bapak Ibu deng Beta, deng anak-anak. Bukan. Ketika di jemaat ini setiap pagi ada lagu yang diputarkan melalui toa gereja, disitulah Bapak Ibu Beta mau bilang majelis jemaat ada dan bergumul untuk jemaat ini di bawah mimbar. Beta mau sampaikan ini. Dan itu sudah dilakukan. Setiap hari, mulai dari sektor anggrek sampai dengan sektor teratai. Lalu kalau majelis sulakukan itu. Kira-kira Bapak Ibu dan Beta di rumah ketong bagaimana? Katong juga harus berdoa. Katong harus menjadikan gereja rumah tangga itu sebagai tempat di mana kita membangun doa dengan Tuhan. Bapak Ibu majelis ini don surasa bagaimana ketika don berkumul di gereja ini. Ada saja banyak hal yang mereka temui. Jadi mari Bapak Ibu ketong saling menopang. Bukan saja ketong pendeta, bukan saja ketong majelis, bukan saja ketong pengurus-pengurus. Tapi semua orang harus saling menopang satu dengan yang lain. Dengan tetap mempertahankan gereja rumah tangga ini. Atau eklesia domestika ini. Dengan bagaimana kita tetap mewariskan nilai-nilai iman di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan sangat menarik. Mungkin kalau ketong baca sekedar, ketong cuma bilang oh ini Paulus antua saat itu cuma menceritakan bagaimana antua pelayanan. Itu kalau ketong baca hanya sekedar membaca.
Tetapi ketika Bapak Ibu dan beta anak-anak ketong semua membaca, maka ada hal-hal yang menarik di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ada dua hal. Hal yang pertama itu rumah tangga yang berpartisipasi dan mendukung aktivitas pekabaran Injil. Jadi keluarga-keluarga Kristen juga harus bisa mendukung setiap pelayanan pekabaran Injil. Makanya tadi beta bilang di jemaat ini kotong sudah ada dalam pergumulan, bukan saja majelis yang setiap pagi bergumul, tetapi Bapak Ibu pun juga harus ada dan berpartisipasi di dalam mendukung pekabaran Injil. Hal yang kedua adalah rumah tangga sebagai pusat aktivitas pekabaran Injil. Jadi yang pertama itu partisipasi, yang kedua itu aktivitas pekabaran Injil. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga itu bagaimana perjumpaan antara Paulus dengan Aquila dan istrinya ketika mereka ada di Korintus. Kota Korintus ini kota yang ramai Bapak Ibu, kota metro. Dan menjadi catatan bahwa di Korintus itu banyak sekali orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani yang percaya kepada Kristus. Dalam catatan Alkitab ketika Aquila dan Priscilla itu diusir dari Italia Roma, mereka berjumpa di kota Korintus bersama-sama dengan Paulus. Lalu di situ mereka bagaimana membangun sebuah persekutuan keluarga. Bagaimana mereka ada dan saling menopang, mendukung pelayanan pekabaran Injil Paulus. Dan kebetulan saat itu Aquila dan Priscilla suami istri ini dompung kerja sama, pekerjaan seprofesi sama dengan Paulus, sehingga lewat pekerjaan mereka sebagai pembuat tenda itu mereka bekerja sama, dan disitulah mereka memberitakan Injil. Dan itu berarti Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pekabaran Injil itu dia mulai dari keluarga, dari pasangan suami istri yang ada di kota Korintus. Mereka bagaimana melakukan aktivitas pelayanan mereka setiap saat. Dan pertemuan Paulus bersama dengan Aquila dan istrinya ini bukan hanya pertemuan yang kebetulan atau pertemuan biasa-biasa saja, bukan Bapak Ibu. Tetapi pertemuan perjumpaan mereka ini semua terjadi karena rencana dan karya Allah di dalam kehidupan mereka. Ketika Aquila dan Priscilla diusir, mereka merasa mereka tidak dipakai lagi di Roma pada saat itu. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Paulus, keluarga sederhana ini berjumpa dengan Paulus, disitulah mereka membangun satu komitmen, memberitakan Injil, melayani sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus ketika Bapak Ibu membaca di dalam ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Bagaimana Paulus dia mengabarkan Injil di bait Allah. Dia ditopang oleh keluarga yang sederhana ini. Bagaimana mereka menopang dia di dalam seluruh pelayanan. Mereka mempersiapkan diri mereka. Dan oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai keluarga Kristen pun mari kita tetap ada dan menopang pelayanan. Jangan bilang oke, kebetulan ini Bapak nih pengurus, jadi Bapak saja yang pergi membangun persekutuan.
Atau oh mama saja, mama pi, bapak sem perlu. Oh ini karena anak-anak rajin, mama dan bapak sem perlu pi. Tapi mari bapak ibu kotong saling menopang sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Kita mau bilang for bapak ibu semua bahwa banyak keluarga itu dia ingin diberkati. Bapak ibu dan beta ingin diberkati toh? Amin. Banyak keluarga Kristen ingin diberkati. Tetapi Tuhan juga ingin Bapak Ibu dan beta sebagai keluarga Kristen menjadi keluarga yang memberkati orang. Jadi kalau ketong ingin diberkati, mari ketong juga harus menjadi berkat. Jangan cuma for ketong saja, tapi mari ketong jadi berkat for orang. Itu yang dibilang gereja rumah tangga. Gereja yang mampu memberkati orang, menjadi berkat bagi sesama manusia. Banyak keluarga Kristen yang ingin dan melihat bahwa di dalam kehidupan mereka itu menjadi orang-orang yang diberkati. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu dan beta katong bisa menjadi berkat ataukah tidak? Ulanglah, jadilah berkat bagi sesama. Biasa Bapak Ibu ketong punya pengutusan. Jadi bukan Bapak Ibu dan beta dapat berkat saja, tapi ketong juga harus menjadi berkat. Hal yang menarik juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Rumah itu sebagai pusat aktivitas pekabaran Injil. Paulus dalam pelayanannya kepada orang-orang yang di Korintus, dia bukan memberitakan Injil itu gampang-gampang saja. Dia diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi yang keras. Orang-orang Yahudi yang mempertahankan Taurat. Yang paling susah Bapak Ibu. Dalam pelayanannya, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Orang Yahudi yang mau menerima itu. Karena dong sendiri yang salibkan antua. Atau Bapak Ibu itu? Dong yang siksa antua, dong yang salibkan antua. Paulus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, meyakinkan mereka bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-6 dari bacaan firman tadi? Mereka menolak ajaran Paulus. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu beta kalau sama Paulus pasti juga ada rasa sedih, ya sama dengan Bapak Ibu. Ketong bicara per orang kalau don sen terima pasti ketong sedih, apalagi ketong pun tujuan menyampaikan itu baik. Paulus juga pada saat itu pasti sedih, makanya dia pergi meninggalkan mereka. Dan dia katakan bahwa aku akan pergi memberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Bapak Ibu puji Tuhan sampai saat ini ketong bisa tahu siapa Yesus. Siapa itu Yesus sebagai Mesias. Karena Injil itu bukan saja disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini Paulus katakan dia akan menyampaikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ketong bersyukur Bapak Ibu ketong mengenali Yesus. Makanya Bapak Ibu ketong kemarin ada dalam sukacita Paskah. Ketong bersyukur bahwa lewat Paskah Kristus ketong pun iman semakin kuat.
Paulus punya perkataan, kalau beta baca Bapak Ibu akan sangat rasa-rasanya itu sakit, ya. Paulus bilang biar saja darahmu itu ditanggung olehmu sendiri, ya. Jadi semua yang mereka lakukan itu Paulus dia yang bertanggung jawab. Jadi semua perbuatan orang-orang Yahudi pada saat itu di kota Korintus itu mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dong lakukan. Paulus bilang biarlah darahmu ke atas kepalamu sendiri. Artinya Paulus mau bilang dong yang bertanggung jawab juga dengan apa yang dong lakukan. Yang penting beta pun tugas beta sampaikan. Kalau dong saya mau iko ya sudah terserah. Setelah itu Bapak Ibu dari bacaan ini dia pergi ke salah satu keluarga. Namanya itu Titius Justus, ya. Dia pergi ke situ. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga Titius Justus. Dia kembali lagi kepada keluarga. Dia kembali kepada gereja rumah tangga. Dan disitulah Titius menerima semua yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan dia bersama-sama dengan Paulus memberitakan Injil. Dan hal yang luar biasa Bapak Ibu kepala rumah ibadat Bait Allah pada saat itu dalam catatan Alkitab itu namanya ada di ayat 8, Krispus kepala rumah ibadat itu dia percaya. Bahkan bukan dia saja Bapak Ibu jemaat, tapi dia punya keluarga. Dan ada juga sebagian orang yang mendengarkan apa yang Paulus sampaikan itu membawa diri untuk dibaptis. Ini hal yang luar biasa. Ditolak, tetapi ada juga yang menerima ajaran Paulus. Itu yang dibilang dengan bagaimana rumah tangga sebagai pusat aktivitas pekabaran Injil. Jadi dalam keluarga ini mari Bapak Ibu, kotong saling menopang satu dengan yang lain. Kotong saling menolong, kotong saling membantu di dalam memberitakan Injil. Jangan kotong pi jauh-jauh, tapi mari dalam kotong pun kehidupan keluarga. Kotong tetap ada dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Setelah kotong membangun persekutuan dengan Tuhan, mari kotong keluar dan kotong jadi berkat. Supaya nama Tuhan itu tetap dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan anak-anak. Amin. Jemaat kita angkat pujian, ya Tuhanku kiranya Engkau. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku, kemana
jemaat saya persilahkan berdiri dan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah kita mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Balik langit dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dikandung daripada yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Paduan suara SMTPI Sektor Anggrek disilahkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam persembahan syukur. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam Yesus.
Jemaat, mari kita tolong berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kasih-Mu nyata dan sempurna. Sehingga di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami. Yang kami bawa kepadamu sebagai jawaban iman pengasihan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima dan berkati, kuduskan akan semua persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat sekali lagi dipersilakan paduan suara sektor anggrek untuk memuji Tuhan.
Ya, Tuhan Yesus memberkati pujian dari paduan suara sektor Anggrek dan juga paduan suara anak-anak SMTPI sektor Anggrek. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi dan mencintai kami anak-anak-Mu. Di saat ini kami datang menaikkan pujian dan syukur, hormat serta kemuliaan kepadamu Bapa, atas anugerah dan lawatan Tuhan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami boleh datang dan mensyukuri semua berkat Tuhan. Bahkan sebelum kami memulai semua aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami di sepanjang minggu ini, kami datang menyerahkan kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, sebagai para pelayan, sebagai pekerja. Biarlah Tuhan senantiasa ada dan menggenggam kami, melindungi kami, menuntun kami di dalam menjalankan semua tugas yang kami lakukan, baik itu di dalam keluarga, di tempat-tempat pekerjaan kami, maupun di dalam medan gumul pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Bapa senantiasa mencurahkan berkat di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Topanglah kami umat-Mu di dalam pergumulan hari-hari hidup setiap saat. Biarlah kekuatan kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan rumah-rumah tangga kami di dalam jemaat ini. Bapa, tutup bungkusi jemaat kami ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat tidak akan mengganggu kehidupan kami. Bentengilah kami Tuhan supaya kami tidak sakit. Biarlah kami semua ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Dengarkanlah setiap pinta doa yang kami naikkan dari bilik-bilik keluarga-keluarga kami. Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi doa kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa dan mama, sebagai anak-anak dalam pergumulan pendidikan dan pekerjaan mereka. Tuhan, dengarkan itu semua, dan Tuhan Allah menjawab itu seturut cinta kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan kami yang saat ini ada dalam pergumulan rumah tangga yang berat. Biarlah Tuhan Allah Bapa mau mendengarkan dan menjawab. Tuhan senantiasa menolong apa yang menjadi doa pinta kami. Secara khusus saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tetua kami yang sementara ini ada dalam penderitaan karena sakit, karena ada dalam lanjut usia sehingga tubuh mereka harus sakit. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa kasih Allah Bapa senantiasa ada menjamah kehidupan dari anak-anak Bapak Ibu, saudara yang sakit. Kami berdoa menopang kehidupan keluarga Bapak Weber Pagaya, di mana beberapa waktu yang lalu Tuhan anak kekasih kami Sakira harus dirawat di rumah sakit dan sampai saat ini ada di dalam proses penyembuhan anak kekasih kami di rumah sakit Leimena. Tuhan, kami berdoa, kami minta kekuatan bagi anak kami Sakira. Tuhan, jamah tubuhnya yang saat ini sakit. Biarlah lewat bilur-bilur darah Tuhan Yesus anak kekasih kami ini disembuhkan. Dan proses penanganan para dokter, para perawat untuk anak kekasih kami ini, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga dengan anak kami Arsio Laratmase.
Tuhan juga senantiasa menjaga melindungi anak kekasih kami yang saat ini juga dirawat di rumah sakit tentara. Tuhan jamah kehidupan anak kami, tubuhnya yang saat ini sakit. Biarlah bilur-bilur darah Tuhan Yesus juga mau menyembuhkan anak kekasih kami Arsyo. Orang tua kekasih Opa Yop Patiasina dan juga Oma Ida Loiwatu yang sementara ini juga sakit namun dirawat di rumah sakit. Kami berdoa menyerahkan kedua orang tua kekasih kami ini. Biarlah Tuhan tetap berikan kekuatan, kemampuan, jamah tubuh Opa Yop dan Opa Yop Patiasina dan juga Mama Ida, supaya mereka tetap dikuatkan di dalam kasih Tuhan. Anak kekasih kami Tos Samar yang sementara ini juga ada dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Kami bersyukur proses operasi telah berjalan dengan kuasa dan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga mau menyertai dan memberkati, menjamah luka pasca operasi ini Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah kuasa kasih tetap ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Pagaya, keluarga Larat Mase, keluarga Patiasina, dan keluarga Loiwatu, serta keluarga Samar yang ada dalam pergumulan karena orang tua, anak-anak yang ada dalam penderitaan sakit. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Di tanggal 11 April 2026, Fakultas Teologi UKIM boleh ada dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Fakultas Teologi UKIM yang merayakan ulang tahun ke-141. Biarlah Fakultas Teologi UKIM Ambon tetap diberkati, tetap dijaga Tuhan, para mahasiswa, para dosen dalam menjalankan tugas ilmiah dan kajian teologi, mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam bendang Tuhan yang kudus ini Bapa. Kami juga berdoa dan bersyukur atas semua yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan keluarga, khususnya keluarga Waang di sektor Teratai, di mana Tuhan Engkau boleh membuat karya-Mu. Engkau mengambil orang tua kekasih kami, Opa Waang, kembali ke sisi Tuhan. Biarlah kehidupan keluarga besar Waang tetap diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan tetap kuat dalam menghadapi apa yang Tuhan buat ini. Almarhum semasa hidupnya, Tuhan juga mengampuni segala dosa-dosa almarhum, dan kiranya Tuhan menerima almarhum di sisi-Mu. Kebaktian pemakaman Tuhan kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga menyertai dan memberkati semua persiapan-persiapan pelayanan ini Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan di sepanjang minggu ini bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun perkawinan dan syukur-syukur kebahagiaan lainnya. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati keluarga-keluarga. Orang tetua yang telah lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim, yatim piatu, Tuhan juga tetap ada menyertai, memberkati akan seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur atas tuntunan kasih Tuhan, pelayanan, pembangunan, pastori jemaat Tuhan berangsur akan selesai. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati panitia pastori pembangunan jemaat, para tukang, Bapak Ibu anak-anak yang memberi diri untuk melayani lewat pekerjaan pembangunan, semua tetesan keringat yang ditumpahkan di dalam pekerjaan pembangunan ini, Tuhan Allah menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa dan bersyukur atas semua pemberian-pemberian dari Bapak Ibu, saudara-saudari, Ibu Dr. Elna Anakota
Bapak Valentino, Ibu Yanti Talapesi, Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Bakung, Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Kenanga, keluarga Manuputi di Sektor Bakung Unit 2, satu keluarga di Sektor Bakung, bahkan adik kakak dari salah satu keluarga di Sektor Bakung yang juga memberi untuk pembangunan pastori ini. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati, melipat gandakan berkat-berkat bagi kehidupan Bapak Ibu, keluarga, anak-anak. Bahkan kami yang juga memberi di hari ini, semua yang memberi untuk pembangunan pastori jemaat, kiranya sumbangan-sumbangan mereka tetap diberkati Tuhan dan Tuhan akan melipat gandakan berkat ini. Panitia persidangan ke-39 jemaat peniel ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Ketua Panitia bersama panitia dan juga warga sektor Teratai, dan bahkan kami jemaat ini yang tetap ada dan melakukan segala persiapan-persiapan untuk pelaksanaan persidangan jemaat ini. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati. Kami bersyukur di hari ini anak-anak SMTPI bahkan paduan suara sektor Anggrek boleh memuji Tuhan. Semoga semua yang dikidungkan di hari ini Tuhan menerima sebagai sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan Allah. Kami berdoa menyerahkan semua pelayanan di dalam jemaat kami ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Siapkanlah semua para pelayan Tuhan yang telah mempersiapkan diri untuk melayani umat di dalam wadah-wadah pelayanan maupun di dalam unit dan sektor pelayanan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga, Tuhan juga menyertai dan memberkati semua yang disiapkan untuk ada dan melayani Tuhan. Bangkitkan kami semua untuk tetap ada dan membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang tetap ada dan menjalankan fungsi dan peran sebagai pekabar-pekabar Injil ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati pemerintah bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kami semua ada dan melaksanakan peran kami masing-masing, baik itu dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, sampai pemerintahan di Provinsi Maluku, bahkan Kota Ambon, sampai dengan RT RW. Kiranya semua aparatur pemerintah ini Tuhan, Bapak senantiasa berikan hikmat dan kekuatan, bahkan menyertai dan memberkati semua yang dilakukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Kami berdoa menyerahkan Gereja Protestan Maluku yang tetap ada dan menjalankan tugas pekabaran Injil menjadi saksi Kristus di bumi Maluku ini. Kiranya gereja Tuhan ini tetap kuat mengarungi bahtera pergumulan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, bahkan kota kami dan juga provinsi ini ya Tuhan. Kami berdoa bergumul menyerahkan situasi dunia Tuhan, khususnya saudara kami, peperangan yang terjadi Israel, Amerika dan Iran. Tuhan, kiranya dengan kuasa-Mu kami berdoa, kami minta pertolongan Tuhan untuk menghentikan semua peperangan ini, karena banyak sudah jiwa-jiwa yang dikorbankan. Biarlah kuasa kasih Allah Bapa senantiasa menjamah ketiga negara ini untuk bisa menghentikan peperangan ini, supaya dunia ini bisa aman, semua orang dapat menikmati sukacita di dunia ini dengan tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, khususnya yang ada di Maluku Utara, Tuhan juga tetap memberikan mereka kekuatan. Tuhan senantiasa menjamah kehidupan mereka, Tuhan senantiasa berikan sukacita. Secara khusus Tuhan, saudara-saudara kami, biarlah Tuhan tetap menguatkan iman mereka untuk tetap ada dan meyakini
bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami, doa penyerahan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Allah menyertai dan memberkati semua anak-anak kami, mulai dari jenjang SD kelas 6, SMP kelas 9 dan SMA kelas 12, SMK. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati semua anak-anak kami dalam mempersiapkan diri mereka untuk ada dan mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional ini. Tuhan jaga anak-anak kami, Tuhan lindungi mereka semua dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak disilahkan berdiri. Saudara-saudari, dengarlah pengutusan dari Tuhan. Pergilah jalani hidup sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, Shalom Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam saat teduh. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
sudah selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya.